Bekal terbaik yang dibawa muslim untuk alam kubur kelak adalah amal solehnya. Sebab, satu-satunya yang senantiasa mengiringi jenazah adalah amalnya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara. Maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat mengatakan, amal soleh tersebut dapat dilakukan dengan menjaga salat 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran, maupun memperbanyak zikir. Di samping itu, ada sejumlah amal lain yang diharapkan dapat mengurangi siksa kubur. 1. Membaca surah Al-Mulk. Melansir tulisan Abu Utsman Harisman dalam biografi dan akidah Imam Al-Muzani, membaca surah Al-Mulk tiap malam menjelang tidur menjadi salah satu amalan penyelamat seseorang dari siksa kubur. Dasar keterangan tersebut dinukil dari salah satu hadis yang disyahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku surah Al-Mulk tiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakannya surat Al-Ma'niyah yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surah tersebut adalah penghalang azab kubur dan penyelamat Al-Munjiyah dari laknat alam barzah. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Berjuang di jalan Allah. Amalan berjuang di jalan Allah termasuk dalam amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Amalan yang dimaksud adalah menjaga perbatasan untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Fadalah Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang mati akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. 3. Membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat pembeda antara umat muslim dan lainnya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, membaca kalimat thayyibah akan mengantar pembacanya pada keselamatan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba dan di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadis lain yang telah dimarfukan Ali bin Abi Thalib menyebutkan, membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya akan diganjarkan keselamatan dari siksa kubur. Siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Hatib, dan Abu Aliyah.